Kisah dua orang solih dan seguci emas. Di masa lalu sebelum era keislaman, hiduplah dua orang solih yang sangat wara. Mereka sangat jujur, amanah, dan tak mudah terperdaya oleh harta dunia. Keduanya pun kemudian dipertemukan dalam sebuah muamalah. Suatu hari, dua pria solih itu bertransaksi jual beli tanah. Seorang membeli sebidang lahan dari seorang lain. Kesepakatan terjalin. Keduanya pun bertransaksi kemudian berpisah. Beberapa hari berikutnya, pria yang membeli tanah mendatangi si penjual, bukan untuk komplain tanah yang ia beli, melainkan ia ingin memberikan seguci emas. Ada apa gerangan? Bukankah dia sudah membayar tunai tanah sesuai perjanjian jual beli? Ternyata si pembeli telah menemukan seguci emas itu terpendam di bawah tanah yang ia beli. Saat menggalinya, emas-emas itu ditemukan. Ia pun bermaksud mengembalikan emas itu, karena dipikirnya emas itu merupakan harta si pemilik tanah yang lupa tak diambil ketika menjual tanah. Ambillah emasmu, aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas, ujar si pembeli kepada si pemilik tanah. Namun ternyata, seguci emas itu bukan milik si penjual. Ia hanyalah pemilik tanah, bukan beserta emas di dalamnya. Ia pun baru tahu bahwa di bawah lahannya terpendam harta yang jumlahnya banyak. Seperti halnya kejujuran si pembeli menemukan harta terpendam, si pemilik tanah pun berkata jujur bahwa dia bukan pemilik emas itu. Ia pun menyerahkan kembali emas itu pada si pembeli. Aku menjual tanah kepadamu beserta isinya, ujar si pemilik tanah. Inilah sikap orang solih. Mereka bukan berebut harta seperti kebanyakan orang. Keduanya justru saling menyerahkan harta itu karena takut harta itu bukanlah hak mereka. Kebingungan pun melanda mereka. Akhirnya keduanya menemui seorang qadhi atau hakim untuk memutuskan perihal seguci emas itu. Mendengar kisah keduanya, qadhi pun kebingungan. Namun, ia takjub pada kedua orang solih yang sama-sama berakhlak mulia. Qadhi pun seorang yang bijak. Ia tidak mungkin sembrono memutuskan sesuatu. Ia kemudian berpikir keras untuk memecahkan masalah keduanya seadil-adilnya. Sang qadhi pun kemudian menemukan sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua pihak. Ia pun bertanya pada dua pria soleh itu, apakah kalian berdua memiliki anak? Tanyanya. Seorang berkata, saya memiliki seorang anak laki-laki, ujarnya. Sementara seseorang yang lain berkata, saya memiliki seorang anak perempuan, tuturnya. Maka diputuskanlah perkara yang sangat agung. Qadhi berkata, nikahkanlah anak-anak kalian itu dan berilah mereka kecukupan dengan seguci emas ini. Bersedekahlah kalian dengan harta ini, putus qadhi. Giranglah keduanya dengan putusan tersebut. Kedua orang salih itu sangat gembira, maka dilangsungkanlah pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang salih. Anak-anak mereka pun pasangan yang pas, salih dan salehah. Pasangan itu pun membangun rumah tangga dengan harta seguci emas. Kedua pria soleh itu pun gembira. Pria soleh ini telah menjadi teladan bagi muslim untuk bersikap wara. Mereka bersikap sangat hati-hati padahal yang belum jelas halal dan haramnya. Tak jelas bagi mereka kehalalan seguci emas itu bagi mereka. Meski harta itu sangat menggiurkan, mereka pun meninggalkan syubhat harta itu. Dalam hadis Arba'in disebutkan, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar atau syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia membersihkan din dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah tersebut.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Barakallahu fikum.